Di dalam mobil, aku menguap kesekian kalinya. Rasanya aku begitu mengantuk dan ingin cepat-cepat sampai rumah. Beberapa saat kemudian ada hawa yang berbeda. Bukan dingin AC mobilku, tapi seperti ada angin dingin asing yang bernuansa angker. Lantas bau anyir menusuk hidungku. Aku mengendus-endus sekelilingku. Bau amis seperti besi berkarat begitu tajam di dalam mobilku. Sontak bulu kuduku langsung meremang. Aku menggelengkan kepala. Tidak masuk akal, batinku. Namun bulu romaku tetap saja merinding. Tengah malam memang seharusnya digunakan untuk tidur dan berada di rumah, bukan malah berada di luar sambil mengemudikan mobil. Sialnya, aku juga tidak menyangka film yang kutonton lebih dari 1 jam 30 menit. Lebih sial lagi karena aku mendapat waktu malam hari. Tiketnya sudah sold out untuk waktu sore. Aku mencoba membayangkan adegan-adegan lucu film tersebut. Sayang, otakku mandek dan rasanya ingin tidur lelap. Aku mengerjapkan mata, lalu aku melihat warung kopi pinggir jalan yang lampunya masih bersinar. Sepertinya aku butuh kopi, pikirku sambil menghentikan mobil dan segera turun. "Pak, pesan kopi panas 1 ya," kataku pada bapak-bapak bersetelan kaos putih, sarung kotak-kotak coklat dan bersandal jepit yang sedang berjaga warung kopinya. "Pasti Neng ngantuk ya? Ada 2 orang di dalam mobil, Neng. Dari tadi nunggu Neng supaya ketiduran." "Maksudnya, Pak?" tanyaku terkejut, tapi juga enggan menoleh ke arah mobilku sendiri. Bapak itu hanya diam dan menuang bubuk kopi ke gelas beling, serta menuang air panas ke dalamnya sembari mengaduk. Kepulan asap kopi tetap tidak bisa menghilangkan kegelisahanku. "Terima kasih, Pak," kataku ketika bapak itu menyajikan segelas kopi di hadapanku. Ketika aku ingin membayar sekalian, aku baru teringat bahwa semua uangku ada di tas, dan tasku tertinggal di dalam mobil. Sontak aku meneguk ludah. Seakan paham dengan kekhawatiranku, bapak itu mengulas senyum kecil. "Neng, lain kali jangan bawa kendaraan selarut ini," kata si bapak menasehati. Aku mengerutkan kening. "Bapak tampak tahu banyak hal, Pak." "Sudah 20 tahun saya berjualan kopi di sini. Di sini juga saya menyaksikan banyak kejadian. Pelanggaran lalu lintas, remblong, pecah ban, kecelakaan, tabrakan. Dan untunglah Neng berhenti sejenak sebelum..." Kalimat bapak itu menggantung, tapi aku sudah mengerti arah pembicaraannya. "Ayo, kita coba usir pakai garam dan doa-doa," ajak si bapak sambil mengambil kotak plastik berisi garam yang letaknya berderet bersama termos untuk menuang air panas tadi. "Mereka korban kecelakaan baru-baru ini. Kasihan pasangan suami istri itu," ujar si bapak warung kembali bicara ketika melihatku masih bergeming. Kejadiannya 2 minggu lalu. Waktu itu supir mereka membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi. Karena terlalu cepat, mobil itu kehilangan keseimbangan dan tidak bisa menghindari pembatas jalan beton yang sengaja dipasang saat sedang perbaikan jalan berlubang. Si istri tidak menggunakan sabuk pengaman dan tubuhnya terlempar keluar dari mobil.
Sedangkan suaminya menggunakan sabuk pengaman, tapi tubuhnya membentur pembatas jalan beton. Anaknya yang masih remaja untungnya menggunakan sabuk pengaman juga. Jadi hanya luka ringan seperti si supir. Sisi mobil sebelah kanan hancur parah karena supirnya membanting setir ke arah kanan sehingga bagian kanan mobil yang rusak kronis. Supir dan anak remaja itu selamat. Bagaimana dengan suami istri di mobilnya? Tanyaku. Iya, 2 orang itu selamat. Tapi sepasang suami istri tersebut meninggal dunia. Anak remajanya sering datang ke sini dan menangis terseduh-seduh. Hingga akhirnya anak remaja itu tidak lagi datang. Orang-orang sekitar sini bilang anak itu sekarang ke psikolog untuk menyelamatkan sisa-sisa mentalnya. Aku begidik. Lantas kenapa suami istri itu masih gentayangan, Pak? Arwah si istri belum tenang dan suaminya hanya menemani. Si istri dan suaminya hanya ingin tempat kecelakaannya dibersihkan secara menyeluruh supaya nggak bau amis darah lagi. Aku mengangguk-angguk, mulai mengerti asal bau amis di mobilku. Tak bisa kubayangkan jika aku memaksakan diri mengemudikan mobil dan tertidur. Mungkin aku juga akan bernasib sama seperti mereka. Ayo mari, ajak si bapak warung itu sambil mengambil segenggam garam dan memindahkan ke telapak tanganku tanpa menunggu responku. Tubuhku begidik ngeri ketika jaraknya semakin dekat dengan mobil. Di dalam mobil dapat kulihat jelas 2 sosok makhluk. Salah satunya berambut panjang menjulur berantakan. Kepalanya pecah, memperlihatkan darah segar mengalir dari kepala hingga melewati matanya yang berlubang. Dan kulitnya pucat berkerut. Sementara sosok di sebelahnya tanpa tangan dan di kepalanya tertancap serpihan mobil. Rasa takutku yang menyergap perlahan luruh ketika bapak warung itu melempar garam ke mobil sambil membaca doa-doa secara berteriak. Aku pun mencoba meniru dan melempar garam di genggaman tanganku yang berkeringat. Hingga perlahan, 2 sosok itu menghilang. Tapi si bapak masih merapal doa-doa dan mulutnya masih berkomat kamit. Setelah usai, si bapak kembali bicara. Neng, sebaiknya lekas pulang. Kalau ada perempuan atau laki-laki yang meminta tumpangan, jangan diberikan ya. Jangan dihiraukan. Saya mau beres-beres dan juga ingin pulang. Pak, saya belum bayar. Bagaimana kalau... Gak usah bayar, Neng. Neng gak usah pikirin hal lain. Yang penting Neng pulang dengan selamat sampai rumah. Dan jangan lupa langsung mandi keramas ya. Dan jangan lupa juga pasang sabuk pengaman saat berkendara. Dan jangan berhenti jika ada yang meminta tumpangan. Ucap bapak itu begitu cepat hingga membuat aku menjadi cemas sendiri. Tapi tidak ada yang bisa aku lakukan selain pulang. Maka aku menuruti ucapan si bapak. Aku mengucapkan terima kasih dan melangkah ke mobil. Dari luar, aku melihat tidak ada apapun di dalam mobil. Mungkinkah yang tadi kami lakukan mujarab? Tanyaku dalam hati. Aku pun tidak tahu jawabannya, dan aku hanya ingin cepat-cepat pulang. Sekarang di dalam mobil tidak ada lagi bau amis. Setelah memasang sabuk pengaman, aku menyalakan mesin mobil dan beranjak pergi. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa napasku masih memburu, jantungku masih menggebu, dan tanganku masih berkeringat dingin. Aku ketakutan.
Ketakutan itu semakin menjelma ketika aku melihat ada sosok perempuan dan lelaki yang melambai meminta tumpangan di pinggir jalan. Tidak, aku tidak boleh terberdaya, kataku pada diri sendiri. Peluh dingin sontak membanjiri keningku ketika berhasil mengemudikan mobilku melewatinya. Gemuruh ketakutan dan kegelisahan bercampur aduk menjadi satu, hingga akhirnya aku sampai di depan pagar rumah. Aku menghela napas lega ketika satpam membukakan pintu pagar. Setidaknya ada wajah manusia yang aku kenali. Ketakutanku meluruh. Lalu ketika hendak keluar mobil, aku menoleh ke bangku sebelah kiriku untuk mengambil sling tasku. Tapi benda itu raib. Aku pun memberanikan diri menoleh ke belakang, dan benar benda itu ada di sana, teronggok. Sejak kapan tasku pindah? Tanyaku, dan merasakan denyut nadiku yang memompa tidak beraturan menghadapi peristiwa mistik yang tak kunjung selesai. Itu adalah perjalanan yang paling mengerikan yang pernah aku alami seumur hidupku. Sampai sekarang, aku masih merinding jika mengingat peristiwa itu lagi.